Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Unisla Lover. Jumpa lagi bareng saya Dani Rahmat Harja dari Unisla Media Center. Dan kita masih ada di 10 Minutes on the Spot, dimana selama 10 menit ke depan kita akan bincang-bincang membahas segala kegiatan yang ada di Universitas Islam Lamongan. Kali ini saya bersama teman-teman dari unit kegiatan mahasiswa Jejak Mahasiswa Pecinta Alam atau UKM Jemapala. Saya mendengar bahwasanya UKM Jemapala banyak sekali mengadakan kegiatan yang bersifat pengabdian masyarakat. Jadi tidak hanya tentang kegiatan pecinta alam, naik gunung atau panjat tebing. Seperti apa profilnya? Kita kenalan dulu sama teman-teman yang ada di sini. Silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Kusna Wulan, biasa dipanggil Wulan, dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Barulum, saya dari Fakultas Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Jules Abjun, saya dari Fakultas Perikanan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Oke teman-teman Unisla Lover, kita sudah kenalan dengan satu persatu teman-teman Jemapala yang ada di sini. Dari awal ini saya ingin tanya, sejak kapan sih UKM Jemapala berdiri di Unisla ini? UKM Jemapala Unisla pertama didirikan pada tanggal 15 Februari 2009 di Makam Bang Wali Mantub. Dan tujuan didirikannya UKM Jemapala Unisla untuk menampung mahasiswa tentunya di bidang pecinta alaman dan organisasi sosial masyarakat. Mbak Wulan sendiri nih sebagai apa di Jemapala ini? Saya sendiri sebagai sekretaris umum. Sekretaris umum. Terus Mas Barul? Kalau saya sebagai ketua eksternal. Ketua eksternal. Mas Julius? Kalau saya sebagai Ketua Umum UKM Jemapala. Oke. Jemapala tadi menampung untuk minat bakat dari teman-teman mahasiswa yang tertarik di dunia pecinta alam. Selain itu seperti apa sih kegiatannya dan ada divisi apa saja yang ada di Jemapala itu sendiri? Jadi di Jemapala Unisla ada 4 divisi. Yang pertama panjat tebing, kemudian yang kedua susur gua, yang ketiga ada gunung hutan, kemudian yang keempat ada lingkungan hidup. Mungkin sedikit bisa dijelaskan satu persatu kegiatan itu, divisi itu seperti apa sih kegiatannya? Jadi yang pertama panjat tebing. Panjat tebing kita ada 2 tipe. Yang tipe pertama itu tipe sport. Yang tipe kedua itu tipe adventure. Jadi kalau yang sport biasa kita gunakan sebagai atlet untuk perlombaan. Untuk yang adventure itu kita gunakan di tebing alami seperti itu. Kita lebih ke untuk materi tentang survival, kemudian untuk navigasi seperti itu. Terus dua lagi yang dua tadi? Yang susur gua, kita kegiatan di mengeksplor gua. Eksplor gua. Ya. Yang lingkungan hidup kita menganalisa untuk kelestarian alam, kemudian tekniknya seperti apa gitu. Oke, di awal tadi saya sebutkan bahwasanya Jemapala ini banyak sekali mengadakan kegiatan seperti halnya pengabdian ke masyarakat, membantu masyarakat. Kira-kira kegiatan apa saja sih yang pernah dilakoni oleh UKM Jemapala ini? Untuk kegiatan yang baru saja kita lakoni itu kita donor darah. Ya. Selain donor darah, kira-kira kegiatan apa saja yang pernah diadakan? Ada kegiatan penanaman pohon, kemudian bersih-bersih di kali-kali, kemudian evakuasi tanggap bencana gitu. Evakuasi tanggap bencana. Mitigasi bencana. Berkoordinasi dengan tim SAR gitu seperti itu. Iya. Oke, tentu kalau kita ngomong Jemapala tidak lepas kita akan membahas tentang pendakian ya. Kira-kira sudah mendaki sampai mana saja Jemapala ini? Ada sampai Raung, kemudian yang tentunya yang paling tertinggi di Jawa Timur, Semeru, Slamet, yang tertinggi di Jawa Tengah Slamet ya. Kemudian ada juga yang terakhir kali ekspedisi 7 puncak di Indonesia. 7 puncak Indonesia. Oke, kita sudah mendengar dan mengetahui kegiatan-kegiatan dari UKM Jemapala
Selanjutnya kalau kita ngomong kegiatan mahasiswa, rasanya tidak enak kalau kita tidak membahas tentang sebuah prestasi. Karena saya mendengar juga teman-teman dari UKM Jemapala ini banyak sekali prestasinya, tidak hanya di lingkup regional atau wilayah tapi juga sampai nasional. Mungkin bisa diceritakan tentang kiprah dari UKM Jemapala ini, tentang kejuaraan-kejuaraan yang pernah diikuti. Silakan Mas. Untuk kejuaraan yang diikuti dimulai seingat saya itu dari 2010. Waktu itu ada kompetisi regional Lamongan diikuti oleh mas-mas mbak-mbak. Berikutnya kita mulai keluar out of the box, kita di Kalimantan. Kurang lebih itu tahun 2011, antara 2011 2012 itu kita dapat 2 emas. Terus bertahap ada pendaftaran anggota baru di Klatsar, dan mulai ada pembinaan atlet. 2014, 2015 ada Mas Rizal yang rajalela kalau di Jawa. Dilanjut, belum putus generasi, di waktu itu pas Diki Budi dari Fakultas Perikanan. Terus lanjut di 2017, kebetulan saya sendiri juga ikut di Klatsar, ikut atlet bersama teman-teman dan tim. Terus mulai itu kita kader divisi-divisi panjat. Kita carikan bibit-bibit unggul untuk dijadikan atlet dan kita bina dengan semaksimal mungkin. Untuk prestasi nasional mungkin ini sudah diakui lah, kalau di nasional Jemapala Unisla kita diakui oleh mapala-mapala di luar Lamongan ataupun di Indonesia tadi. Terus terakhir kita kemarin ikut Pomda kan warga mahasiswa daerah Jawa Timur di Jember, kita sahabat 1 perak, medali perak di kategori speed klasik. Terus di penutup sebelum masuk Ramadan tahun kemarin kita juga sahabat emas di Stiki PGRI Jombang di Green Campus Climbing Competition. Nah itu kita ke take over pandemi, jadi kita cuma bisa persiapan. Nah, untuk teman-teman Jemapala kita nggak berhenti latihan meskipun pandemi. Entah itu kita latihan fisik di rumah ataupun kita ke GOR. Karena di FPTI juga saya sendiri tergabung dalam kepengurusan di bidang pembinaan, terus Mbak Wulan di bidang umum, Mas Rizal di bidang pembinaan prestasi, terus di Mas Diki di bidang kepelatihan. Itu untuk yang prestasi panjat tebing. Oh, jadi Unisla Lover banyak sekali ya medali-medali yang sudah diraih dari teman-teman Jemapala ini. Dan kalau kita nyebut UKM Jemapala Unisla sudah diakui tingkat nasional. Teman-teman Mapala dari universitas-universitas yang lain itu sudah tahu, sudah berkibar nama dari UKM Jemapala Unisla. Dan selanjutnya yang ingin saya ketahui, kompetisi itu kan pasti membutuhkan banyak sekali pelatihan, training, dan juga persiapan. Kira-kira seperti apa sih persiapannya untuk sebelum melakukan kompetisi itu? Untuk sebelum kompetisi yang pasti kita latihan. Berhubung untuk di divisi panjat tebing kompetisi yang umum itu kan sudah terjadwal. Nah ini kebanyakan kita kerjanya itu ya terjadwal itu pakai tes pengukuran fisik, latihan mental, endurance, teknik dan lain-lain. Yang kita kesulitan itu biasanya di event yang dadakan. Tiap event dadakan ini belum selesai masa pelatihan, gimana ya udah kita buat tryout aja. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan prestasi di setiap kompetisi dadakan itu juga tadi. Oke ya, gak terasa ini kita ngobrol sudah hampir 10 menit. Dan yang ingin saya tanyakan, harapannya sih ke depan UKM Jemapala Unisla itu seperti apa? Mungkin banyak punya harapan ke depan. Kalau buat UKM Jemapala sendiri ya semoga semakin berkiprah, semoga semakin memunculkan atlet-atlet baru untuk yang dipanjat. Mungkin ada harapannya juga Mas? Untuk harapan saya semoga menjadi anggota-anggota yang memang benar-benar mencintai alam, karena kita di sini dikhususkan untuk upaya pelestarian alam. Kita sudah mendengar tentang harapan-harapan dari teman-teman UKM dan untuk Jemapala Unisla, dan saat ini tentu kita tahu bahwasanya keadaan alam yang ada di Indonesia, tidak hanya di Indonesia sih tapi juga di dunia, membutuhkan perawatan yang khusus karena keprihatinan yang luar biasa. Alam kita saat ini tergerus sangat luar biasa oleh industri, dan saya ingin
saya tanya kepada Mas Julius ini, harapannya seperti apa sih untuk teman-teman pecinta alam yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia? Harapan saya untuk teman-teman pecinta alam yang ada di Indonesia mulai sadar dan peduli, entah itu kita buat audiensi ataupun kita buat forum membahas tentang kerusakan lingkungan. Bukan hanya kita sekedar mendaki gunung saja, karena pecinta alam lebih dari itu. Kita peduli lingkungan dan kita awali lingkungan yang dipercaya oleh masyarakat. Oke, Unisla Lover, tidak terasa 10 menit hampir kita lalui. Dan sebelum kita tutup segmen obrolan ini, mungkin dari teman-teman Jemapala ada yang hendak disampaikan? Kami punya moto untuk memotivasi kami menjaga lingkungan sekitar, yaitu tapak demi tapak kuayunkan langkahku demi sebuah harapan untuk satu tujuan. Padaku Pertiwi, jiwa dan raga ku abdikan. UKM Jemapala, jaya, jaya, jaya. Salam Sori.